Jaza Jazakallah. Oh, Padian, mic-nya. Di malahnya. Ini. Jazakallah khairan untuk moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allahu laqad ja'at rusulu rabbina bil haqqi wa nudu an tilkumal jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin min ummatihi ila yaumiddin wa sallim tasliman katsiran ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimuna tsumma amma ba'du. Bapak-bapak haji, ibu-ibu hajah, para orang tua kami, teladan masyarakat, pemuka agama, tokoh masyarakat, jamaah sekalian, Masjid Jami' Baitur Rahim Pengasinan yang dimuliakan Allah. Mari terlebih dahulu kita awalin dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Syukur kepada Allah dengan kita ucapkan kalimah syukur, kalimah hamdi, hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihatu. Hadiah salawat dan salam teristimewa khusus untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk semua keluarganya, ahlul bait, semua keturunan zuriyahnya dari dulu sampai akhir zaman, dan juga untuk semua sahabatnya. Mudah-mudahan kita, keluarga kita, saudara kerabat kita, jamaah warga kita semua, tetangga, jiran, sahabat, teman, kawan, akan dilimpahkan Allah rahmatnya lahir batin dunia akhirat, dan di akhirat nanti kita berkesempatan besar akan dibela, ditolong, dibantu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat di padang mahsyar dengan asy-syafa'atu al-uzmatu, pertolongan yang agung yang Allah berikan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pertolongan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Ini kebanyakan makan daging apa masih lapar? Oh, kalau Pak Haji Nanang ini dia namanya kambing mah bosan nih ya. Ada nyati-nyati di sini Ustadz Haji Ramdhani ya, panitia atau DKM bersama jamaah ya. Ya alhamdulillah yang haji dan umroh sudah selesai dan memperoleh haji mabrur lagi makbul, umroh mabrurah lagi makbulah. Mudah-mudahan kita yang sedang berproses, yang terus dalam doa dan ikhtiar kita, cepat atau lambat, yang jelas sebelum tua, sebelum renta, sebelum berat, sebelum sakit, Allah takdirkan semua kita diberi oleh Allah kemampuan dan kemudahan untuk melaksanakan ibadah haji mabrur lagi makbul, umroh mabrurah lagi makbulah. Amin ya rabbal alamin. Yang berkurban juga sudah bergembira ya, yang tahun ini berkurban. Kemudian yang ikut terlibat dalam kepanitiaan berarti dia bersama dalam ganjaran. Dalam kaidah Islam, asyariku fil khairi khairun.
kalau ikut andil dalam hal-hal kebaikan, maka nilainya, pahalanya disertakan bareng. Walaupun tidak berkurban secara materi, tidak mengeluarkan harta dan membeli hewan kurban, tapi ikut dalam kepanitiaan apapun, ya, tapi ikutnya serius, bukan ngerecokin. Kadang-kadang rame orang malah akselerasinya, percepatannya malah melambat. Iya, karena banyak jadi penonton dan banyak jadi pesuruh aja. Panitia-panitia itu supaya multi talenta saja, sedikit tapi jelas kerjanya gitu. Jadi bisa kelarnya itu agak cepat lah. Ini kadang-kadang rame, heboh-hebohnya doang rame, nggak jelas gitu. Ya, tapi di sini insya Allah kan sudah tersistem dari tahun ke tahun, maka berbahagialah kita semua yang berkurban dan yang terlibat dalam kepanitiaan kurban tahun ini. Mudah-mudahan itu menjadi wasilah kita semua untuk dimasukkan Allah ke dalam surga Firdausnya. Amin ya rabbal alamin. Tadi malam saya dihubungin Pak Haji Rokib, dia nanya besok Ustadz habis Isya itu atau habis maghrib ya, saya lupa, ada kosong nggak, ada pekan tambahan, pekan kelima atau seperti apalah. Ya udah kalau kosong Ustadz adalah ke MJB aja katanya. Mudah-mudahan kita semua dibarakain Allah. Bapak Haji, Ibu Haja sekalian, ini tanggal 14 Zulhijjah, ya 2 pekan lagi penutup tahun Islam 1447 Hijriah. Terus apa yang harus kita lakukan? Yang haji sudah selesai, yang umroh sudah selesai, tinggal nunggu kembali ke rumahnya masing-masing. Yang berkurban juga kemarin sore terakhir kali, ya, tanggal 13 hari tasyrik. Kata Nabi, kullu ayyami tasyrik dzabhun. Jadi kalau dapat rezekinya hari ketiga tasyrik, tanggal 13 Zulhijjah, sore sebelum adzan maghrib terbenam matahari, itu masih disebut kurban Idul Adha. Tapi kalau udah maghrib, ya sudah sembelian biasa. Soalnya kemarin begitu kejadiannya, kami ketitipan, Ustadz nih gimana menjelang maghrib, menjelang asar. Ya sudah, masih sah, ini namanya kurban Idul Adha tetap. Beda ya dengan zakatul fitri atau zakat fitrah. Itu harus diserahkan sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Kalau kurban, walaupun setelah sholat Idul Adha, bahkan 11, 12, 13 hari tasyrik, sampai sebelum terbenam matahari kemarin tuh tanggal 13 habis asar, ya ada yang nitip, kita sembelih, ya sembelih kurban Idul Adha, bukan sembelihan biasa itu. Ya, itu sah. Ya itu tadi kata Nabi, kullu ayyami tasyrik, semua hari tasyrik itu dzabhun, masih dikatakan harinya menyembelih hewan kurban Idul Adha. Gitu ya. Saya mau ngasih amalan dulu dah sebelum dimulai. Tolong dijaga baik-baik. Mungkin Pak Haji Nanang kan, oh ini Bang Ja ini yang selalu datang duluan. Dia muadzin spesialis sholat subuh, ya Bang Ja ya. Alhamdulillah. Kalau sudah adzan subuh, perhatikan ya, selesai adzan subuh, sebelum dikomatin, itu ada sebenarnya tasbihnya malaikat. Nabi mengistilahkan tasbih malaikat. Judulnya, judul dibawakan ulama kayak gini, kaifa ta'tika ad-dunya raghimatan. Mau nggak dunia yang selama ini kita dihinakan oleh dunia, ngejar-ngejar dunia sampai ke ujung sana, sekarang kita buat sebaliknya, kita duduk manis, dunia datang ke hadapan kita dengan hinanya.
Dunia itu apa aja Ustaz? Ya apa sajalah. Ya, ini terutama yang bujang-bujang, yang mencari calon, yang gadis-gadis. Udah nggak usah susah-susah. Biar nanti, kan itu bagian dari dunia, calon suami, calon istri. Biar dia datang dengan hinanya ke hadapan kita, didatangkan Allah dengan penuh barokah, dengan penuh rahmat dan ridhonya. Ini dia ini. Ya. Kaifa ta'tika ad-dunya. Mau tahu nggak gimana dunia itu akan datang ke hadapanmu? Rohimatan, tersungkur-sungkur hina di hadapan kita. Ya, ini ada riwayatnya ini beneran nih. Saya nggak ngarang, duga bukan ijtihad ulama ini. Ya, nih perhatikan ya. Kalau yang selama ini pernah ngamalkan, ya alhamdulillah. Yang pernah tahu, oh begitu rupanya riwayatnya, ya tambah memperkuat nih. Dari Abdullah bin Umar, anna rajulan, sekali waktu datanglah seorang sahabat, tidak disebutkan siapa jati dirinya. Qala, sahabat itu menghadap kepada Nabi sambil ngomong gini, ya Rasulullah, wahai Rasul, innad dunya adbarat anni. Kok dunia membelakangin saya, ninggalin saya jauh sekali, watawallat, dan berpaling. Apa aja yang saya usahakan Nabi gagal selalu. Ngelamar ke sana ke sini kerjaan gak keterima-terima padahal sudah diinterview. Ngelamar anak gadis orang direndahkan oleh calon mertua. Kamu kerja apa? Kamu bisa ngasih apa nanti sama anak gadis saya? Ini kayak gini nih. Dia bilang, innad dunya adbarat. Dunia itu membelakangin saya, watawallat, dan berpaling jauh dari saya. Qala lahu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menghibur sahabat ini, laki-laki ini. Apa kata Nabi? Fa aina anta min salatil malaikati wa tasbihil malaikati wa bihi yurzakuna. Kamu kemana aja selama ini? Kamu nggak tahu ya? Dengan selawatnya malaikat, doanya malaikat, dan tasbihnya semua makhluk-makhluk Allah yang mulia itu. Ya, yang mana kalau ini dibaca, ya, doa malaikat, tasbihnya para makhluk yang mulia-mulia itu, kalau kalian baca ini, kamu baca ini sahabat, yurzakuna, pasti kamu dilimpah curahkan Allah rezeki. Dikasih tahu Nabi apa doanya malaikat dan tasbihnya makhluk ini, dan kapan dibaca, serta berapa jumlahnya. Perhatikan baik-baik ya, ini terutama Bang Ja ini yang muadzin ini subuh. Qul inda tulu'il fajri, kamu baca ini ya ketika terbitnya fajar shadiq, adzan subuh sampai sebelum qomat subuh. Makanya di masjid-masjid tertentu qomat itu untuk sholat subuh lama. Tahu nggak, Delatinos sebelum Rawabuntu masuk ke dalam ada Masjid Al-Aqsa. Itu dari mulai adzan ke qomat untuk subuh doang 30 menit. Jadi orang nggak buru-buru, bisa tenang gitu ya. Kalau di sini ya disesuaikan. Di sini malah kalau lama sebal. Padahal harusnya khusus untuk subuh memang harus lama qomatnya. Memberi kesempatan biar orang nggak pada masbuk dan biar dapat ini. Ya, qul inda tulu'il fajri, semenjak adzan subuh sebelum qomat kamu baca ini. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azimi astaghfirullah. Tambahan astaghfirullah. Maha suci Allah dan segala puji baginya. Maha suci Allah karena Dia agung. Saya minta ampun kepada Allah. Mi'ata marrotin, 100 kali. Berapa? 100 kali. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azimi astaghfirullah. Kalau subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim di riwayat Al-Bukhari ya,
Ini secara umum. Nabi bilang gini, ada dua kalimat mudah diucapkan oleh lisan kita, tapi sangat ya dicintain Allah dan memberatkan timbangan amal kebaikan kita. Ada dua kalimat kata Nabi. Ini secara umum, riwayat Al-Bukhari. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Gitu ya. Itu dua kalimat mudah kita mengucapkan, tapi Allah sangat suka kepada siapa saja hambanya yang membaca itu. Dan nanti dua kalimat itu walaupun sekali dibaca, timbangan amal kebaikan kita jadi berat. Luas. Sahih riwayat Al-Bukhari. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kalau ini ditambah, ya, ditambah. Namanya salatul malaikat, doanya malaikat, wa tasbihul khalaik, dan tasbihnya makhluk-makhluk, ya hamba-hamba Allah yang salih-salih, yang taat. Malaikat aja ini baca ini semenjak adzan subuh sampai sebelum qomat. Berapa kali dibaca? 100 kali. Jadi kalau udah qobliyah subuh, assalamualaikum, assalamualaikum, langsung aja baca pakai bismillah dulu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, astagfirullah, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, astagfirullah, subhanallah. Ustaz belum 100 udah qomat, nanti selesai sholat subuh disempurnakan. Fahim tuh? Ya, ternyata baru 70 saat, 30 lagi selesai subuhnya nanti. Gitu. Apa kata Nabi? Kamu baca ini 100 kali, ta'tika ad-dunya saghiratan, maka dunia akan datang kepadamu tanpa capek-capek, tanpa lelah, tanpa letih, tanpa puyeng, dengan hinanya. Kita yang sedang merintis usaha dagangan, kita yang cari pekerjaan, kita yang mau kuliah, anak-anak kita mau kuliah, anak-anak kita mau naik tingkat sekolahnya, biaya lagi, daftar ulang, daftar sekolah baru, dan macam-macam. Belum lagi harga-harga naik, dolar naik, semua naik, gaji nggak naik, pendapatan nggak naik. Maka naikkan ini ke sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, astaghfirullah. 100 kali adzan subuh sampai sebelum qomat. Terus gimana ceritanya? Fawalla ar-rajulu famakatha thumma ada faqala. Laki-laki yang tadi diajari Nabi terus diamalkannya, sekian waktu kemudian dia menghadap lagi kepada Nabi. Ini testimoninya. Datang lagi dia menghadap kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasul, laqad aqbalat alayya ad-dunya. Sekarang aku nggak susah-susah. Dulu aku kejar-kejar dunia sampai ke ujung sana. Sekarang dunia semuanya datang menghadap kepadaku. Aku ongkang-ongkang duduk manis. Begitu. Fama adri aina ataha. Maka ya, sampai aku nggak bisa lagi menghitung jumlahnya, dunia itu berlimpah datang. Kebingungan aku. Tadi aku ikut ngaji sufi sulit finansial. Sekarang aku ikut ngaji Sultan Crazy Rich. Gitu. Orang-orang kaya. Gitu. Dulu ngajinya sama kajian sufi sulit finansial. Kaum elit ekonomi sulit. Kalau akhir bulan terkena sindrom tekanan dana rendah, bukan darah rendah. Puyeng, liar. Tapi sejak engkau ajarkan aku ini dan aku amalkan, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, astagfirullah 100 kali dari adzan subuh sampai sebelum qomat,
Dunia datang dengan sendirinya, dengan hinanya menghadap kepada aku. Dulu aku ngelamar ke sana sini, sekarang orang semua ngaku saudara aku. Ada gula, ada semut. Dulu aku nggak dianggap sama saudaraku sendiri. Sekarang aku udah jadi sultan, semua ngaku saudara. Gitu. Sampai udah nggak ketulungan aku ngitung hartaku ini. Riwayat Al-Khatib, ya, juga dari riwayat Malik bin Anas. Tolong dijaga untuk diamalkan. Bahkan ada ulama berijtihad gini, ini dibaca 100 kali sesuai riwayat sebelum adzan, sebelum qomat subuh, sebelum sholat subuh. Juga kalau bisa jadi zikir pagi dan zikir petang. Pagi setelah sholat subuh, zikir setelah sholat, zikir pagi dibaca. Nanti zikir petang setelah sholat asar, baca zikir sholat asar, zikir petang sampai sebelum terbenam matahari. Silakan di antara zikir-zikir itu kan kita ada yang baca rotib atos, ya, hizib, apalah zikir pagi dan petang, al-ma'thurat, macam-macam lah itu ya. Nah, kalau bisa ini juga dibaca. 100 juga Ustadz? Iya, 100 juga. Pagi 100, petang 100. Wah, itu lebih cepat lagi. Lebih cepat lagi kalau 40 hari nggak putus. Ya, Pak Nanang langsung buka cabang kemana-mana kambingnya itu, usaha peternakannya itu. Yakin orang ini kan hadis, bukan ijtihad ulama. Nggak berapa lama kemudian kayak gitulah. Fawallar rajulu famakatha tsumma ada faqala. Nggak berapa lama kemudian laki-laki itu menghadap lagi kepada Nabi gitu. Ya Rasulullah, laqad aqbala alayya dunya. Sekarang dunia, ya, yang datang dengan sendirinya menghadap kepadaku. Fama adri aina adaaha. Sampai aku nggak tahu asetku di mana aja. Jadi kalau dia ditipu orang nggak jadi masalah, saking kan kebanyakan harta udah. Aku sampai nggak tahu aku asetku di mana aja, propertiku di mana aja, tanah, ruko-rukanku, kendaraanku, entah di mana-mana, berserakan udah. Kayak begitu. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azimi, astaghfirullah. Mi'ata marratin, 100 kali. Ta'tikad dunya saghiratan, maka dunia akan mendatangimu dengan hinanya. Kita selama ini dihinakan dunia, gila dunia terus, sampai berani meninggalkan ibadah, itu kan namanya kita dihinakan oleh dunia. Sekarang kita balik, ya, kau yang akan kuhinakan wahai dunia, dengan doanya malaikat dan tasbihnya hamba-hamba Allah yang saleh ini. Gitu. Ya, tolong dijawab qabil tu ya, 3 kali saya ijazahkan. Ajastukum kama ajazani syaihi. Qabil tu bilang. Ayo ya. 3 kali saya sebut ya. Ajastukum kama ajazani syaihi. Qabil tu bilang. Ya. 1. Ajastukum kama ajazani syaihi. Qabil tu bilang gitu ya. Terakhir, ajastukum kama ajazani syaihi qabiltu. Dah ya, udah saya ijazahkan. Terserah mau hina dibuat dunia atau dunianya yang kita hinakan, itu urusan Pak Haji Bu Haja. Ya, yang penting saya suka ijazah-ijazah biar ada kenang-kenangan lah. Ntar kalau saya mati, itu Ustadz itu suka ngasih-ngasih apa, itu riwayat-riwayat, amalan-amalan, riadoh-riadoh gitu, wiritan-wiritan. Ya, mudah-mudahan cukup kenang, begitu pun nanti mudah-mudahan saya dapat kiriman doa di alam kubur, alam barzah. Mana tahu sebentar lagi saya meninggal lebih duluan dari Pak Haji Bu Hajah yang sudah sepuh-sepuh, bisa jadi saya duluan yang meninggal ya. Baik, bagaimana kita menutup tahun Hijriah ini dengan amalia yang dapat menghapuskan dosa. Yang pertama, muhasabah. Ya, muhasabah, mengevaluasi,
menghitung ulang jiwa kita ini. Jadi kalau ada waktu apapun, bukan hanya penutup tahun Islam, setiap ada momen penting, muhasabah dulu, introspeksi, evaluasi diri kita. Muhasabah dalam Islam itu ada dua, qoblal amal, sebelum kita melakukan suatu amal. Muhasabahnya niat kita ikhlas, lurus tidak, gitu sebelum beramal. Misalnya datang ke masjid, sholat berjamaah rajin karena pengen dikenal sebagai ahlul masjid, ormas, orang masjid, daripada kongres, kongko-kongko ora beres, atau kenapa? Nah, terus apakah kita mampu menunaikannya? Itu muhasabahnya. Ini bicara skala prioritas nanti, ya, yang mana yang harus kita kedepankan, mampu nggak kita ini? Itu muhasabah sebelum beramal. Misalnya saya mau melatih diri puasa sunnah. Nah, puasa sunnahnya apa? Senin Kamis, Nabi Daud, Ayyamul Bid, Sirorus Syuhur, pilih itu. Itu namanya muhasabah qoblal amal. Terus bermanfaat atau tidak saya kerjakan sesuatu ini. Itu kerjakan sekarang, nanti, atau kapan-kapan. Nah, itu masalah waktu. Ya. Dan atau bahkan wah kayaknya nggak worth it ini untuk saya ini, gitu. Walaupun ini amal mulia, ya, amal sunnah yang mulia, tapi saya nggak mampu pada akhirnya. Misalnya saya bukan tipikal puasa sunnah, saya sukanya sholat sunnah duha aja. Nah, ada yang saya bukan tipikal sholat tahajud malam, saya sukanya qobliyah ba'diyah saja, saya jaga terus menerus 10 rakaat atau 12 rakaat yang mengiringi sholat fardu wajib. Nah, itu namanya muhasabah sebelum beramal. Dan yang kedua, muhasabah ba'dal amal, setelah beramal, ya, terhadap amal yang wajib, ya, terhadap amal yang fardu, amal yang sunnah, itu berkaitan hak-hak Allah dan makhluk. Niatnya tadi beramal itu sudah ikhlas tulus belum? Mengerjakannya sudah sesuai dengan contoh dari Nabi belum? Terus masih suka nunda-nunda dan melalaikan apa semangat? Beramal yang masih dicampuri hal-hal yang buruk dan sia-sia. Nah, itu setelah beramal itu. Ya, beramal juga, istilah orang STMJ, sholat terus maksiat jalan, terus terhadap amalia yang haram dan juga yang makruh, terutama yang makruh lah. Kalau haram kan insya Allah ditinggalkan. Yang makruh, yang dibenci oleh Allah, masih suka dikerjakan atau gimana? Ya, terhadap amalia yang mubah, ya, yang boleh-boleh saja. Tapi kita pikirkan ini bermanfaat apa tidak buat saya. Nah, gitu. Jadi banyak-banyak muhasabah di akhir tahun ini. Boleh jadi kita tidak ketemu lagi 1448 Hijriah Muharram yang sekitar 15 hari ke depan. Ya, usia kita cuma sampai di penghujung 1447 Hijriah bulan Dzulhijjah ini. Ya, kalau muhasabah temannya apa? Istighfar, minta maaf, minta ampun kepada Allah, ya. Kemudian iktiraf, akui semuanya, ya, yang buruk-buruk, bukan yang baik-baik, akuin di hadapan Allah. Terus tobat, kembali ke jalan Allah yang lurus, perbaiki diri. Itu temannya dari muhasabah. Istighfar, terus iktiraf, akuin, terus taubat. Ya, udah gitu, ya, sesalin dirinya. Ya. Harus ada an-nadamu, penyesalan. Selanjutnya, kerjakan amal-amal kebajikan yang bisa menghapuskan dosa kita. Contohnya,
yang dijelaskan Nabi, ya, di riwayat Sahih Muslim. Salat 5 waktu, salat Jumat ke Jumat berikutnya, melaksanakan ibadah Ramadan ke Ramadan berikutnya, semuanya itu mukaffiratun ma bainahunna, menghapuskan segala macam dosa. Idza ijtanaba al-kaba'ira, selagi tidak melakukan dosa besar. Nah, gitu, jangan kerjakan dosa besar. Selagi tidak mengerjakan dosa besar, dihapuskan Allah. Terus, apalagi amaliah kita di akhir-akhir tahun Hijriah ini, bersabar atas berbagai musibah, as-sabru alal masaib, karena dunia ini adalah darul masaib wal fitan wal mihan. Dunia ini negerinya musibah, cobaan, ujian, maka kita harus tangguh. Sabar itu artinya tenangkan diri kita. As-sabru wa al-habsu. Jadi sabar itu artinya menahan, maksudnya tenang, jangan gelagapan. Itu maksudnya sabar. Tenangkan diri kita. Fikirkan baik-baik, jalankan terus, istiqomah terus dalam hal kebaikan, ya. Terus apalagi nih yang kita kerjakan? Melakukan amal yang dapat mengundang syafaat, pertolongan, baik pertolongan Allah, pertolongan dari amal itu sendiri, pertolongan Nabi. Pertolongan Allah contohnya di riwayat Al-Bukhari, as'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Manusia yang paling beruntung, umatku, hamba Allah yang paling beruntung dan akan mendapatkan pembelaan nanti di hari kiamat, yang banyak-banyak mengucapkan la ilaha illallah, kalimat tahlil itu la ilaha illallah dengan ikhlas dari nurani hatinya yang terdalam. Terus syafaat Quran, iqra'ul Quran, kata Nabi di hadis Sahih Muslim, rajin-rajin baca Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Nanti Quran itu diizinkan Allah untuk menolong kalian hari kiamat kepada orang-orang yang rajin berinteraksi dengan Quran. Terus banyak-banyak hadiah selawat dan salam kepada Nabi. Siapa yang paling banyak selawatnya kepada Nabi, dialah yang paling berhak akan mendapatkan syafaat atau pertolongan, pembelaan, bantuan habis-habisan pasang badannya Nabi nanti di hadapan Allah di hari kiamat di padang mahsyar. Terus melakukan amalan yang dapat menghadirkan rahmat Allah, ya, termasuk doa-doa minta rahmat, ya. Terus berkasih sayang antar sesama kita, ya, termasuk tadi baca Quran juga menghadirkan rahmat Allah, menyimak bacaan Quran dan seterusnya dan seterusnya. Yang tidak kalah penting, urusan sosial kemasyarakatan. Dua hal dijaga. Ya, ini bisa merusak amal kita nih. Ini urusan muamalat, sosial kemasyarakatan, kewargaan, organisasi dan seterusnya. Dua hal tolong dijaga. Yang pertama ittihadun, persatuan, ya, soliditas. Yang kedua ukhuwatun, persaudaraan. Jaga persatuan kita, jaga hati-hatinya saudara-saudara kita supaya tetap utuh persaudaraan itu, ya, sesama kaum muslimin. Ya, mungkin dinamika kita, pengurus RT, pengurus RW, pengurus masjid, pengurus yayasan, macam-macam lah, banyaklah keramaian, pecah kongsi, ribut sana sini, selisih pendapat, ya, beda pendapat, rame, ya, mengelola ini rame, pecah, yang sana buat, yang sini buat, ya, hati-hati. Ini, ya, merusak nanti amal-amal pribadi kita. Tolong amal muamalat jaga dua saja, ittihadun, jaga persatuan, solid, kompak, dan satu lagi ukhuwatun, persaudaraan antar sesama muslim. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Saya kembalikan kepada moderator, silakan Pak Haji Bu Haja kalau ada yang mau didiskusikan. Demikian yang saya disampaikan oleh guru kita, yaitu mengenai amal-amalan pada berbagai tahun sebelum Hijriah. Ini itu pertama masalah. Yang kedua, masalah kedua pada kebenarannya dan pada kuliah berjalan memperbanyak orang baik dan terakhir melakukan
bisa dengan pertolongan Allah dan syafaat Nabi. Begitu. Banyak yang mau ditanya saja dari bapak-bapak, ibu-ibu. Dua pertanyaan saja. Silakan. Bang Weng, gimana ibunya? Alhamdulillah sudah semakin membaik. Mudah-mudahan Allah sembuhkan total, pulih, normal, sehat kembali seperti sedia kala. Amin. Begitu juga ibu-ibu kita, orang-orang tua kita, mertua-mertua kita. Amin. Silakan. Oh itu. Bapak Haji Suparman, manusia super. Iya. Kan Suparman bacanya Superman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin jamaah sekalian, di mana saya ingin bertanya kepada Bapak Ustadz yang disinggung maupun materi malam ini di pagi ini kayaknya masalah tahun baru Hijriah. Yang saya pertanyakan puasa. Sering kali puasa dibahas kalau menginjak bulan Ramadan. Jadi intinya saya ingin bertanya masa puasa kenapa dibahasnya bulan Ramadan dan sekarang tahun barunya 14 hari kemudian dari sekarang. Apakah sudah lain waktu atau lain tahun? Apakah hukumnya itu? Padahal kalau puasa itu di lain atau umum utang piutang negara maupun pribadi itu untuk tahun ada tahun baru Januari atau Desember. Sekarang ini yaitu tahun Zulhijjah atau bulan besar itu sudah untuk dari bulan Hijriah. Maka dari itu atas perhatian dan jawabannya terima kasih. Untuk kedua, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakallah khairan. Ini saya agak bingung juga. Ya, nggak apa-apa lah. Bingung itu bagian dari barokah. Kalau nggak bingung berarti nggak jalan akal kita. Kata Gus Bahak gitu. Silakan, Pak Haji Makmun ya. Siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Menanggapi apa namanya kajian yang Ustaz sampaikan, dan kita ingin mengamalkannya Bapak. Tapi begitu Bapak baca, tahu kita udah lupa lagi begitu Pak. Begitu dia ngasih lupa. Usul saya barangkali kalau ada pelajaran yang semacam ini, Bapak buatkan tag-nya atau difotokopi nanti seperti nanti dibagikan ke jemaah atau nanti kita ganti untuk Bagus, bagus. Siap. bisa mengamalkan gitu Pak. Karena orang seperti saya nih baru aja dikasih lupa. Iya. Makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun ya, Pak Haji Makmun. Saya juga berarti kalau jadwal saya minta papan tulis, saya minta spidol penghapusnya, dan kalau ada saya ngasih ijazah, wiritan, riyadhohan akan saya fotokopi. Karena gundul saya harokatin, karena nggak ada artinya saya artikan dalam Latin, nggak usah dalam apa itu bahasa Jawanya pegon, Arab Melayu. Kan kalau di pondok tuh pakai Arab Melayu gitu, miring-miring gitu maknain kitab-kitab Arab gundul itu kan. Insya Allah ini nanti saya akan fotokopi yang bab ini tadi ya. Tunggu Pak Haji Mamun. Nama kitabnya Abwabul Faroji, pintu-pintu jalan keluar ya, solusi dari segala permasalahan ya. Penulisnya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Ini
ya, gurunya para kiai di Indonesia. Beliau baru juga wafatnya ini, yaitu 1425 Hijriah. Ya, sekarang 47. 1400. Jadi Mbah Mun itu termasuk sempat berguru langsung sama Sayyid ya Muhammad bin Alawi ini. Nah, salah satu tadi pembahasannya, ini buku ini orang mumet, utang orang, susah apa semuanya isinya gitu. Pokoknya apa saja sampai dibahas di buku ini. Kalau bahasa guru kami, Kiai Fahruddin, siapa yang bisa terus-menerus menjaga wudhunya sepanjang hidup, maka kunyit jadi emas batangan. Ini ada nanti riwayatnya di sini. Kunyit jadi emas batangan. Maksudnya itu kias para kiai kita, guru kita. Apapun yang Anda lakukan, kalau Anda sepanjang hari terus-menerus punya wudhu, batal wudhunya, wudhu lagi, batal wudhunya, wudhu lagi walaupun nggak untuk sholat, maka apa aja yang Anda kerjakan pasti sukses, tidak akan pernah gagal. Kunyit jadi emas batang, kayak gitu dibilang kiai kami. Ini ada di sini, menjaga wudhu sepanjang hari seumur hidup. Lah gimana? Orang yang masih hidup di muka bumi, langkah kakinya sudah ada di surga. Siapa itu? Bilal bin Rabah. Apa amalnya? Jaga wudhu doang. Mana mau Bang Weng dikasih emas batangan fine gold berkilo-kilo bukan bergram-gram, atau Bang Weng masih hidup, kaki Bang Weng sudah ada di surga, udah punya properti di surga sana. Mana? Jaga wudhu. Memang manusia itu rakus, termasuk gue, tamak. Ya, Bang Weng itu sesuai. Rabbana atina fid dunya hasanatan. Dunianya dia mau emas batangan, akhiratnya dia mau masuk surga Firdaus Allah. Sesuai itu. Ya, alhamdulillah. Ya insya Allah ya Pak Haji Mamun. Nanti saya fotokopi halaman yang tadinya aja, saya barisin biar bisa dibaca rokatnya, ya, dan riwayat-riwayatnya. Pak Haji tadi bertanya, ya kalau kita membahas puasa, itu paling tidak bulan Rajab, salah satu bulan mulia 2 bulan sebelum Ramadan, bulan ke-7. Dan itu bulan juga memperbanyak puasa sunnah. Riwayatnya Ahmad dan lainnya itu. Seorang laki-laki Al-Bahili, suku Bahilah. Itu Nabi bilang, faminal hurumi wa aftir. Bulan-bulan mulia, Dzulqa'dah 11 sudah berlalu, Dzulhijjah sekarang hari ke-14. Ya, Muharram nanti 3 bulan berturut-turut kata Nabi di riwayat Al-Bukhari, salasatun mutawaliyatun. Terus Rajab bulan ke-7 2 bulan sebelum Ramadan. Itu amal spesifiknya bulan-bulan mulia yang 4 ini Pak Haji. Suparman, manusia super. Ya. Itu memang disuruh Nabi banyak-banyak puasa sunnah. Namanya puasa sunnah di bulan mulia. Kalau kita membahas puasa bulan Ramadan, karena cuma bulan Ramadan puasanya yang diwajibkan. Kalau yang lain kan sunnah. Tapi begitu pun faktanya Nabi memotivasi sama laki-laki Bahilah itu. Faminal hurumi wa aftir. Banyak-banyak puasa di bulan-bulan mulia ya. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Bukan hanya nanti Dzulqa'dahnya kemarin tanggal 9 hari Arafah. Nabi itu kata Aisyah, karena Nabi SAW la yada'u tis'atan min Dzulhijjah. 9 hari berturut-turut dari tanggal 1 sampai tanggal 9 kalau Nabi itu. Nggak pernah ditinggalkan Nabi sepanjang tahun itu. 1 Dzulhijjah sampai 9 Dzulhijjah. Tapi nggak apa-apalah kita, Ustadz saya tanggal 9-nya aja hari Arafah. Iya nggak apa-apa. Ustadz saya 2 hari, Tarwiyah 8 dan Arafah 9. Nggak apa-apa. Ustadz saya nggak bisa puasa karena saya lagi haid, 9 hari itu lagi haid. Ya udah nggak apa-apa juga. Gitu. Ya, Pak Haji ya. Nanti bukan tanggal 9 dan 10 saja hari Asyura. Kalau Nabi pernah mengerjakan tanggal 10. Nanti ya, bulan Muharram. Asyura, hari ke-10 Muharram. Terus diomongin sama orang-orang sahabat, Nabi, ini di Madinah ini. Nabi, ini orang-orang Yahudi ini,
tanggal 10 Muharram sekarang kayak kita, mereka pada puasa juga. Kenapa? Ya karena mereka mengenang Nabi Musa alaihissalam. Wah, kita lebih berhak terhadap Nabi Musa. Oke, kalau gitu, kata Nabi di hadis Sahih Muslim. Kalau tahun depan saya masih hidup, saya puasanya akan menyelisihin orang Yahudi. Bukan hanya tanggal 10, tapi juga tanggal 9 Tasu'a dan Asyura. Tanggal 9 dan 10 Muharram nanti, 2 hari. Itulah yang paling baik. Bukan hanya tanggal 10. Ustadz, saya tanggal 10-nya saja. Nggak apa-apa, itu yang pernah dikerjakan Nabi. Ustadz, saya tanggal 9-nya saja. Lah, ini ulama bilang kurang disukain. Walaupun itu cita-cita Nabi. Ternyata tahun depan Nabi sudah tidak ada umur. Jadi tanggal 9 cita-cita Nabi. Kalau tanggal 9-nya saja, ini tidak disukain ulama. Tanggal 10 saja disukain ulama. Tanggal 9 dan 10 memang gitulah siogianya. 9, 10, 11 versi Abdullah bin Abbas. Itulah yang paling sempurna. Paket premium. Gitu. Jadi, ya. Iya. Puasa Ramadan kan 30 hari maupun sebulan. Orang tidak maaf nih, pasti di antara kita pasti nggak ada yang puasa full 30 hari maupun sebulan. Loh, kenapa? Karena satu hal mungkin karena kecapean, jujur aja. Oh, ini yang laki-laki ya. Kalau perempuan saya maklum, pasti nggak bisa sempurna. Terus? Kita timbul pertanyaan, sebelum puasa Ramadan dimulai, atau Ramadan, bapak-bapak yang punya utang tolong dibayar. Dengan tolong bayar itu kan bulannya bulan Rajab. Berarti kan belum tahun Pak. Sekarang tahun 11, 14, 47. Oh gitu ya. Enggak, sebenarnya yang jadi ukurannya Pak bukan Muharram. Zulhijjah penutup tahun dan Muharram pembuka tahun, bukan itu caranya. Di hadis riwayat Ahmad, Nabi mengatakan, siapa yang ketemu Ramadan tahun itu, ketemu Ramadan, masih punya hutang Ramadan tahun sebelumnya, maka puasa Ramadannya tetap sah, tapi dia mengandung dosa juga. Jadi ukurannya Pak Haji, bukan tabdilus sanah, pergantian tahun, bukan. Nabi menghitungnya bukan Zulhijjah atau Muharram, penutup tahun atau pembuka tahun, bukan. Jangan salah paham. Itu memberatkan. Tidak ada juga ulama satupun yang klasik maupun kontemporer kekinian yang membahas kayak gitu. Karena jelas di riwayat Ahmad, ya, hadisnya Ramadan ketemu Ramadan. Jadi silahkan sebelum ketemu Ramadan intinya. Mau Rojab, bahkan Sya'ban. Pak Haji, riwayat Sahih Al-Bukhari. Kenal Sayyidah Aisyah? Kenal Aisyah, Pak Haji? Ya, tahu Aisyah? Siapa Aisyah? Istri Nabi. Itu anak siapa Aisyah? Anak siapa? Abu Bakar. Tahu nggak Aisyah? Buka itu riwayat Al-Bukhari. Apa kata Aisyah? Saya sepanjang tahun ngelayanin Nabi. Sekaranglah bulan Sya'ban. Tahu bulan Sya'ban? Bulan ke-8 1 bulan Ramadan. Baru bisa saya bayar hutang puasa saya. Itu hadis sahih Aisyah. Tapi jangan sok jadi Aisyah yang lain kita. Apalagi ibu-ibu kita, suami kita bukan Nabi. Istri-istri kita. Aisyah itu betul-betul melayani, dan jatah istri-istri yang lain diserahkan ke Aisyah. Jadi berpotensi siang-siang pun Aisyah itu digaulin sama Nabi. Makanya dia agak menunda membayar hutang puasa. Sya'ban Nabi pernah 1 bulan puasa. Nabi itu banyak banget puasa bulan Sya'ban, pernah bahkan 1 bulan Pak Haji Suparman. Sampai ditanya juga oleh ya anaknya Zaid itu, Usamah bin Zaid. Nabi, aku lihat Nabi kok nyaris full puasa Sya'ban. Iya, bulan Rajab kan bulan mulia. Kemarin orang banyak puasa sunnah Rajab bulan mulia. Nanti Ramadan itu kan karuan wajib. Nah, ini bulan Sya'ban yaghfulun nasu, banyak dilalaikan manusia. Maka pada saat manusia banyak melalaikan, melupakan, justru aku memperbanyak amal di saat-saat itu. Karena pada saat
anti mainstream, tidak lazim kita beramal, maka pahalanya berlipat kali ganda. Pada saat itu juga lah Aisyah bayar utang. Mumpung Nabi banyak puasa Sya'ban, aku bayar puasa Ramadan. Jadi hitungannya bukan Zulhijjah terus offside masuk Muharram, wah punya utang tahun lalu belum dibayar, nggak gitu Pak Haji. Faktanya hitungannya Ramadan ke Ramadan, bukan Muharram, bukan Dzulhijjah. Bahkan Aisyah, jadi kalau yang ibu-ibu istri kita itu nunda-nunda bayar utangnya sebulan sebelum Ramadan, bulan Sya'ban baru pada bayar utang, ada juga sunnahnya, ada mazhabnya, mazhab Aisyah. Tapi yang kita tanyakan sama istri kita, hei, aku ini Nabi enggak? Aisyah bilang, aku kerepotan melayani Nabi. Aku suamimu bukan Nabi, jadi jangan suka nunda-nunda. Faktanya juga kebanyakan sahabiah, istri-istri sahabat, hari pertama Syawal, Idul Fitri. Hari kedua, ketiga, keempat, bayar hutang Ramadan. Selanjutnya lanjut lagi 6 hari puasa sunnah Syawal. Itu yang kebanyakan dilakukan oleh sahabiah-sahabiah, mukminah, muslimah, istri-istri sahabat, dan sebagian besar lagi juga istri Nabi. Hari kedua Syawal kan udah boleh puasa, langsung bayar utang dulu berturut-turut karena haid itu. Tambah lagi 6 hari puasa sunnah Syawal berturut-turut mereka buat biar nggak habis bulan Syawalnya. Lah kita masih halal bihalal, open house, mudik, apa, bablas bulan Syawalnya, boro-boro bayar hutang, puasa sunnahnya pun juga kelewatan. Gitu ya Pak Haji ya. Jadi jangan salah paham ya, hitungannya bukan ujung Dzulhijjah, awal Muharram, bukan. Ramadan ke Ramadan bayarnya itu masih bagus. Tapi ketemu Ramadan berikutnya masih punya utang, puasanya sah, tapi juga menanggung dosa hutang. Karena itu utangnya utang wajib. Ketemu lagi kewajiban berikutnya. Masalahnya itu kena wajib. Hadis riwayat Ahmad. Udah cukup gitu aja. Kita tutup dengan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam kepada Nabi. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Penutup kajian kita, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Walafu minkum wallahul muwafiq ila sawasabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.